Milan andalkan strategi serangan adalah pertahanan terbaik di tengah krisis. Jelang pertandingan Serie A melawan Spezia pada Selasa dini hari nanti, Rossoneri tidak akan diperkuat oleh sejumlah pemain kunci termasuk Fikayo Tomori dan Simon Kjaer yang saat ini tengah menepi akibat cedera lutut Alessio Romagnoli yang masih positif COVID-19. Sandro Tonali yang terkena sanksi larangan bermain plus Frankesi dan Ismail Bennacer yang tengah berpartisipasi di Piala Afrika. Sebagaimana yang dikemukakan oleh La Gazzetta dello Sport, mungkin serangan adalah bentuk pertahanan terbaik yang bisa diterapkan Stefano Pioli saat menghadapi klub Ligura yang tengah kesulitan di Serie A musim ini. Oliver Giroud, Rafael Leao, dan Zlatan Ibrahimovic tampaknya tengah dalam performa yang bagus, mengingat ketiganya berhasil mengawali tahun 2022 ini dengan gol. Sementara Ante Rebic telah kembali dan harus segera menemukan kembali ritmenya. Melihat pada dua penyerang tengah, Ibrahimovic dan Oliver Giroud benar-benar kontras. Dari 8 gol yang dilesakkan legenda Swedia musim ini, 7 diantaranya datang dari laga tandang, sementara semua 6 gol mantan bintang Chelsea dicetak saat Il Diavolo berlaga di kandang. Menariknya, raksasa Serie A tersebut bakal memainkan setiap pertandingan dari sekarang hingga pertengahan Februari nanti di San Siro. 1 tahun lalu, armada Pioli mengalami penurunan performa yang signifikan dan Inter menggeser mereka di klasmen sementara Serie A dengan merebut posisi puncak dan tidak pernah mengalami penurunan. Namun kali ini merekalah yang mengejar dan sang manajer bakal mengandalkan dua bumper veterannya. Sementara itu, Leo menjadi sosok yang pantang disentuh di sayap kiri lantaran terus berkontribusi dalam gol dan umpan gol. Dengan klub berharap Alexis Saelemaekers, Ante Rebic, Junior Mesias, dan Brahim Diaz bisa menemukan kembali performa terbaik mereka untuk membuat lini serang benar-benar sulit diprediksi. Saat ini Milan mengalami kesulitan di lini belakang dan lini tengah. Pioli setidaknya bisa bernafas lega, timnya memiliki kemampuan mencetak gol lebih banyak dibanding dengan lawan mereka. Butman beri lampu hijau, Milan upayakan kesepakatan dengan Lille. Menurut pemberitaan dari Milan News, Paolo Maldini dan Federico Massara telah mengidentifikasi Butman sebagai profil ideal untuk menggantikan Simon Kjaer dan menciptakan duet masa depan dengan Fikayo Tomori. Dua direktur Rossoneri tersebut diyakini telah memulai negosiasi dengan agennya Francesco Miniero dari Muimanero langsung setelah cedera kapten tim nasional Denmark dipastikan. Pemberitaan tersebut menambahkan bahwa segera setelah ia dikabari soal peluang bergabung Milan, bek tengah 21 tahun tersebut langsung memberikan persetujuannya, mengingat ia yakin telah mencapai apa yang bisa ia lakukan bersama Lille usai memenangkan Ligue 1 musim lalu dan ia tentunya bakal dengan senang hati bisa bermain bersama Mike Maignan sekali lagi. Les Dogues diketahui menginginkan 30 juta euro atau 480 miliar agar bersedia menjual pemain internasional Belanda tersebut dan mereka ingin segera mengumpulkan dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan anggaran klub. Namun menjual penjualannya dengan nominal yang sama atau bahkan lebih musim panas nanti juga bukan merupakan ide buruk. Menyusul pergantian perang, sang bintang bagi tim dan mendapatkan servisnya selama 6 bulan lagi tentu menjadi aspek yang cukup menggiurkan. Rossoneri sendiri sedang berjuang keras dan mengingat transaksi yang telah dilakukan kedua klub dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan mereka memang memiliki hubungan yang sangat baik. Sementara itu, dari sudut pandang Elliott Management, mereka telah menunjukkan bahwa mereka bersedia melakukan investasi pada profil yang tepat, seperti pada Rafael Leao, Maignan, Sandro Tonali, dan Fikayo Tomori. Pioli klaim Milan tak butuh bek baru untuk gantikan Tomori dan Kjaer. Pelatih AC Milan, Stefano Pioli menegaskan apabila timnya tidak membutuhkan sosok bek baru untuk menjadi pengganti Fikayo Tomori dan Simon Kjaer yang absen karena cedera. Pelatih asal Italia itu pun mendesak anak asuhnya agar menunjukkan tekad besar dan tampil di atas lapangan sebagai sebuah tim ketika berhadapan dengan Spezia pada lanjutan pekan ke-23 Italia Serie A. Kami harus bermain sebagai sebuah tim yang kompak karena kami akan menghadapi Spezia yang menang dengan clean sheet saat bertandang ke Napoli serta Genoa, kata Allenatore berusia 56 tahun tersebut. Pioli sejatinya dihadapkan dengan berbagai permasalahan pelik menyoal kondisi para pemain, sebab beberapa pilar utama seperti Sandro Tonali, Frankesi, Ismail Bennacer, Alessio Romagnoli, Simon Kjaer, dan Fikayo Tomori harus absen. Khusus untuk Tonali, ia tidak akan memperkuat Il Diavolo Rosso saat tim menjamu Spezia di Stadion San Siro. Sang pemain mendapatkan skorsing alias larangan bermain karena akumulasi kartu. Saelemaekers, Bennacer, dan Fode Ballo-Touré masih harus menjalani tugas negara di kejuaraan Piala Afrika. Tim ini selalu menunjukkan bahwa mereka cerdas dan bertanggung jawab. Kami tahu betapa pentingnya untuk memulai dengan tajam dan bertekad. Kami pun percaya pada diri kami sendiri dengan takdir kami ada di tangan kami, sambung Pioli. Sementara itu dengan Fikayo Tomori menjalani operasi lutut dan absen setidaknya selama 1 bulan,
Bersama dengan masalah cedera jangka pendek Kjaer, Milan akan membutuhkan bala bantuan di pertahanan selama jeda transfer Januari 2022. Pertanyaan mengejutkan justru datang dari pelatih kepala Pelontos. Pioli menyebut kehilangan Tomori Kjaer dan Romagnoli adalah kenyataan yang sulit meskipun ia menilai manajemen klub tidak perlu mendaratkan sosok bek baru pada aktivitas Mercato musim dingin ini. Kami tidak ingin mendatangkan seseorang demi itu, tetapi mencari pemain yang meningkatkan skuad. Kalulu dan Gabia membuktikan diri mereka siap untuk partai penting. Kami harus percaya pada kemampuan kami dan jadi protagonis di setiap pertandingan. Sebelum Milan Center dikaitkan oleh beberapa bek tengah seperti Sven Botman dari Lille, Glenser Berman milik Torino, serta Eric Bailly dari Manchester United. Tapi sejauh ini ketiga tim di atas memutuskan untuk tidak melepas para pemainnya pada paruh kampanye 2021-2022. Resmi, AC Milan jual Andrea Conti ke Sampdoria. Conti resmi bergabung ke Sampdoria dengan status permanen dari AC Milan. Sampdoria resmi mendatangkan bek Andrea Conti dari AC Milan dengan status permanen. Pemain berusia 27 tahun itu hanya mencatatkan 52 penampilan untuk Rossoneri di berbagai ajang kompetisi, 41 diantaranya di Serie A Italia. Sejak direkrut ia dari Atalanta pada 2017 dengan harga 24 juta euro. Conti hanya menyisakan 6 bulan di dalam kontraknya bersama AC Milan yang akan berakhir pada Juni, sehingga ia dijual. Karirnya di San Siro terganggu dengan masalah cedera. Conti sempat dipinjamkan ke Parma pada Januari 2021, namun ia juga gagal memberi dampak di sana dengan hanya mencatatkan 10 penampilan di Serie A. Sekembalinya ke AC Milan, performa Conti juga belum membaik. Pada musim 2021-2022 ini, pemain asal Italia itu hanya tampil 1 kali, yakni hanya 12 menit ketika tim menang 3-1 atas AS Roma pada 6 Januari lalu. Dilansir dari Calcio Mercato, AC Milan akan menerima biaya transfer minimal hanya setelah Sampdoria terhindar dari degradasi ke Serie B. Ketika bermain untuk tim senior Atalanta, Conti mencatatkan 50 penampilan di berbagai ajang kompetisi dengan mencetak 10 gol. Ia sempat dipinjamkan ke Perugia dan Virtus Lanciano.